bahwa kukunya tuh udah kewil-kewil dan tinggal sedikit, tapi itu dia masuk ke daging. Nah dari masuk ke daging ini dia tuh infeksi. Selama itu dia ketakutan yang mengakibatkan jantung dia sama paru-parunya tuh jadi membesar. Di rumah itu oksigen tabung besar 1 itu untuk 1 hari. Waduh. Leader saya, terutama Pastor, semangat pasti Tuhan membela kamu. Ada penyertaan Tuhan ketika. Ada penyertaan Tuhan. Shalom pemirsa, jumpa lagi dalam acara A Story to Tell, sebuah program acara dari Gereja Pengharapan Allah yang menghadirkan kesaksian-kesaksian di mana Tuhan nolong umatnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan dari kesaksian seorang yang sedang berjuang dalam kesembuhannya karena mengalami sakit komplikasi yang cukup lama. Dan pada kesempatan kali ini, beliau mendapatkan mujizat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kita dengarkan kesaksian dari Pak Yuwono. Selamat malam Pak Yuwono. Selamat malam Lydia. Mungkin Pak Yuwono bisa perkenalkan diri kepada pemirsa di rumah ya? Ya. Oke, saya Yuwono dari Cairn Jajar. Saat ini saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan terhadap saya. Mujizat-mujizatnya dinyatakan di saat saya sakit hingga sampai hari ini. Tidak kurang apapun juga, Tuhan selalu melindungi saya. Mungkin dari Ibu juga bisa perkenalkan. Nama saya Yeni, saya di Cairn Jajar juga. Saya bersama bersuami ingin menyaksikan dengan kemurahan Tuhan yang luar biasa masa-masa waktu Pak Yuwono dalam keadaan sakit. Mungkin bisa ceritakan ya Bu ya, bagaimana kisahnya? Ya tahun 2021, awal tahun 2021 Pak Yuwono tuh mengalami sesak napas dikarenakan juga waktu itu kakinya sebelah kiri itu kukunya kan hampir lepas, tapi kan tidak lepas, saya tidak pernah tahu. Waktu itu kan dia pakai kaos kaki terus menerus, terus begitu lama-lama dia kan selalu pakai kaos kaki, jadi saya tuh tidak pernah tahu sama sekali kalau dia tuh kaki sakit, kukunya udah mau lepas, saya tuh tidak pernah tahu. Nah begitu dia lepas kaos kaki itu baru saya tuh tahu bahwa kukunya tuh udah kewil-kewil dan tinggal sedikit, tapi itu dia masuk ke daging. Nah dari masuk ke daging ini dia tuh infeksi. Dari infeksinya ini mengalami luar biasa. Karena apa? Kita sudah berobat dan diobatin terus-menerus, ternyata sudah membaik. Sebetulnya sudah membaik. Ternyata Pak Yuwono waktu itu keluar kota, terlambat 1 hari untuk dia kembali untuk berobat. Itu menjadikan fatal. Karena fatal dia itu langsung kukunya itu langsung membiru. Nah, membiru ini yang menanganinya sudah tidak berani lagi, suruh ke dokter. Akhirnya kita ke dokter dan dokter sudah bilang bahwa ini kaki juga harus jari kakinya tuh harus ditindaklanjutin. Nah, saya tuh sudah kaget, ditindaklanjutin, dia sudah ketakutan. Jadi Pak Yuwono itu sudah ketakutan karena ditindaklanjuti bahwa dia tuh kan mau diamputasi. Dia sudah takut sekali. Sudah dari situ terus dia tuh tambah bingung, dia merasakan waduh kakiku jariku berarti tidak ada satu, terus piye sehingga ini. Jadi selama itu dia ketakutan yang mengakibatkan jantung dia sama paru-parunya tuh jadi membesar. Dari situ terus dia tuh tidak bisa napas. Padahal waktu itu jam berapa ya? Jam 2 malam. Jam 2 malam tuh saya bingung. Sudah dari awal tuh, dari sore itu apa ke dokter, tidak mau. Diajak ke dokter tidak mau. Terus akhirnya dari jam 2 tuh bener-bener dia sesek, tidak bisa ngapa-ngapa tuh. Terus ya wes aku mau ke dokter. Lah terus saya ngangkatnya gimana? Saya terus langsung lari ke tempat satpam. Lari tempat satpam tuh ada 3 orang. Mas aku minta tolong ya. Tolong Pak Yuwono tuh tolong aku dibantu diangkat masuk ke mobil.
Terus dari situ, terus begitu diangkat ada satu orang lagi tetangga datang, kenapa bilang gitu. Terus akhirnya dia ikut nolong juga, langsung dibopong. Itu Pak Yono udah tidak bisa jalan, dibopong ke mobil. Habis ke mobil langsung saya tuh nutup pintu, langsung ke rumah sakit. Saya langsung telepon nganterkan, papa tak bawa ke rumah sakit, papa sesek. Saya udah gitu toh. Ya di mana, di Indriati, aku bilang terus yang deket aja. Ya udah nanti saya nyusul. Antar bilang gitu. Sampai saya sudah sampai di sana, terus saya ke UGD, langsung saya minta, Mas aku minta tolong ini cepet dibawa dulu ditanganin supaya seseknya tuh enggak sampai seperti ini, langsung dikasih oksigen apa segala macam. Terus diperiksa semuanya, akhirnya disuruh mondok. Tapi mondok tuh dia ada tempat. Wah, kebingungan lagi, terus sama Hunter juga bingung. Ini gimana ya? Mau akhirnya cari-cari rumah sakit enggak ada. Terus Hunter telepon ke sana kemari, terus akhirnya mendapatkan di rumah sakit Kasih Ibu. Jadi bisa kok, itu mondok di mana-mana bisa, tapi di COVID-kan. Nah, yang di COVID-kan itu kan harus masuk ke ruang isolasi. Yeah. Nah, itu yang saya nggak mau. Jadi di rumah sakit mana-mana nggak mau terima kalau masuk bangsal biasa. Yeah. Harus COVID dulu. Akhirnya masuk ke Kasih Ibu ya itu ya. Kasih Ibu itu aja pertolongan teman-teman, pertolongan dari pihak teman gereja juga, karena cari rumah sakit yang ada tempat tidur itu sulit banget. Susah. Kondisi saat juga seperti itu ya. Sampai akhirnya ketemu di Kasih Ibu ya, di Kasih Ibu saya mondok di situ, ditangani. Nah dalam hal itu saya sesek itu biasa orang sesek itu tidur sesek ya duduk biasa kan gitu. Tapi saya duduk tidak bisa, tetap sesek. Akhirnya jalan satu-satunya saya coba berdiri. Kok lebih enak lagi berdiri. Akhirnya berdiri, nyoba duduk lagi, sesek lagi. Jadi akhirnya berdiri terus itu sampai berhari-hari. Waduh, tidur pun juga berdiri ya Pak? Berdiri, dijagai istri saya yang kanan, Ya. istri saya kiri, anak saya gantian, ya, terus dipegangi terus. Kalau enggak kan jatuh. Iya, nggak kuat. Iya, sampai kalau saya ngantuk tidur tekluk gitu, istri saya ya mungkin kaget, kenapa ini kok gitu. Istri saya juga, anak-anak saya juga gitu. Jaga 24 jam ya Pak? Iya, itu sampai berhari-hari. Akhirnya sudah agak membaik. 21 hari ya di rumah sakit ya. 21 hari dikasih Ibu, akhirnya dipaksa suruh pulang sama dokter. Yang megang dokter itu kan tidak hanya dokter satu, ada beberapa dokter internis di bidangnya masing-masing. Mereka sepakat ini harus pulang. Nah, saya kan masih sesek, kenapa kok harus pulang? Karena banyak orang yang sakitnya lebih berat lagi. Kondisi COVID waktu itu ya Pak? Iya. Tahun berapa ya Pak? 2021. Awal. Berarti awal COVID itu waktu itu. Akhirnya saya pulang waktu itu kan ya enggak punya oksigen juga untuk perjalanan pulang tuh kan belum ada. Enggak ada persiapan. Sampai anak saya Jeffrey itu sampai khawatir banget. Bisa enggak sampai rumah tanpa oksigen gitu. Jadi nyopir ya kenceng sekali, ya ngebut. Akhirnya sampai rumah ada oksigen besar itu yang besar, pakai oksigen. Di rumah itu oksigen tabung besar satu itu untuk 1 hari. Waduh. Iya, jadi sampai semua orang kalau saya ceritain bingung. Satu oksigen besar itu 1 hari. Saking pengapnya ya Pak ya? Saking pengapnya ya. Dan waktu itu cari oksigen sulit. Iya, kondisi sulit. Seperti itu juga. Iya, jadi anak saya berusaha cari mana. Akhirnya ya dapat, tapi sulit sekali. Sampai saya terakhir tuh di rumah punya oksigen 4 ya.
yang tabung besar 3, yang kecil 1. Yang kecil itu untuk kalau kontrol ke dokter itu pakai yang kecil. Karena waktu itu kan seminggu harus 3-4 kali kontrol ke dokter. Dari tadi di rumah, pulang sehari, besoknya sesek lagi. Masuk lagi waktu itu harus diisolasi. Wah, di situ saya sudah mulai ngedown ya Pak? Sudah iya down. udah. Apalagi waktu itu saya di UGD ya, nunggu diperiksa itu, kanan kiri saya tuh pasiennya yang kanan sebentar-sebentar teriak-teriak, sebentar lagi tidak ada suaranya. Nah, anak saya tahu, saya dikasih itu apa? Iya, biar itu, supaya nggak terlalu mengganggu. Nggak dengar suaranya sebelah. Tapi saya sayup-sayup dengar, ternyata meninggal. Meninggal karena ya sesek itu tadi. Iya. Yang sebelah saya yang ini juga gitu. Wah, saya waktu itu udah patah semangat. Nah, di situ pertolongan Tuhan. Iya. Tuhan Maha Baik. Ada kekuatan. Ada daripada kekuatan. Tuhan. Apa yang Pak Yuwono waktu itu lakukan dalam kondisi seperti itu? Ya, berdoa pasti ya. Terus tiba-tiba saya dengar pastor datang. Wah, saya semangat banget. Pastor datang. Saya diberitahu istri saya, diberitahu anak saya. Iya. Pastor datang. Saya semangat banget Ada itu. dukungan ya Pak? Iya. Ada support. Iya, saya dengar itu saya sudah, wah, saya langsung semangat. Iya. Tidak lama lah, saya memutuskan saya isoman. Udah mau, ya sudah. Akhirnya saya isoman. Nah, di dalam isoman itu banyak hal-hal yang saya yang belum tahu jadi tahu. Misalnya untuk kedekatan dengan Tuhan itu, ini pertolongan Tuhan. Ya. Kalau enggak mungkin dah. Jadi di dalam isoman tuh ya istri saya membesarkan semangat saya, anak saya juga. Ya. Terus saya teringat sama leader-leader saya, Ya. terutama pastor, semangat pasti Tuhan membela kamu. Ada penyertaan Tuhan ketika Ada penyertaan Tuhan. Pak Yuwono sendiri ya Pak ya. Iya. Ada merasa. Jadi saya gimana saya juga harus bisa gitu. Yang penting kan harus semangat dulu. Iya betul. Itu yang kunci untuk utama sembuh kok Bu ya Bu. Iya, itu kuncinya. Kalau dari kita enggak semangat, ya akhirnya ya enggak baik juga. Iya. Saya tahu itu. Akhirnya berhari-hari saya diisolasi selama seminggu. Jadi kalau makan diantar ke makanan rumah sakit saya nggak cocok. Karena tanpa garam, tanpa apa-apa, Iya. sakit gitu kan nggak boleh makan garam, nggak boleh apa. Akhirnya saya minta kiriman dari luar. Kalau istri saya ngirim, apa anak saya ngirim itu pagi ngirim, sore itu malam malam, kadang jam 6 tuh baru saya terima. Jadi tidak bisa dikirim langsung kita terima, ndak bisa. Sore itu tuh makannya disuapi sama susternya. Ya. Tiap sore Bu Lina tuh ngirim saya makanan. Tiap sore. Ya, jadi saya berterima kasih Sudah juga. support dari teman-teman semua. Iya, ya, dari Pak. teman-teman juga, ya. Itu penting itu soalnya. Kondisi seperti Iya. itu kalau nggak ada dukungan susah. Sulit. Akhirnya malam saya bisa makan sedikit-sedikit selama seminggu atau 8 hari itu ya. Akhirnya saya bisa pulang. Pulang kondisinya ya masih sesak di rumah ya, masih pakai oksigen. Karena di rumah sakit tuh sepertinya itu loh apa, nggak boleh terlalu lama waktu itu loh ya, waktu itu. Jadi yang lebih berat dari Bapak ini banyak. Yang Jadi mengantri Bapak banyak. sudah nggak apa-apa, pulang aja, nanti kasih obat jalan gitu. Selama di rumah gimana Bu kondisi Bapak? Selama di rumah, saya gini, selama waktu di isoman saya tuh sudah khawatir saya kalau selama dia di rumah sakit aja nggak bisa mandiri. Iya.
semua harus apa-apa diambil ke, dan makan aja mesti disuapin. Nah sekarang kalau isoman dia harus sendiri itu gimana nanti? Saya tuh khawatirnya apa-apa sendiri, padahal dia kencing aja ya juga enggak bisa. Terus ada yang megangin dan semuanya itu saya bingung dengan adanya di isoman itu tuh, karena kekhawatiran saya tuh cuman nanya sama Pak Yuwono, gimana kalau kamu isoman? Terus gimana kamu nanti, bilang gitu, kamu bisa ndak mandiri? Aku bilang gitu, yang penting kamu bisa mandiri. Terus dia jawabnya dengan ya pelan, ya wis gimana, wong aku ya pengen sembuh. Oke, nek kamu pengen sembuh, kamu insoman ndak apa-apa, yang penting kamu jangan pernah ninggalin Tuhan dan kamu selalu berdoa, dan nek ndak bisa berdoa, pujian atau penyembahan itu lebih penting daripada kamu berdoa ndak bisa. Kamu sebisa kamu menyanyi apa, saya bilang gitu. Selama pagi gitu tuh, saya tuh di rumah pun juga ndak bisa tidur karena mikirin dia, terus ini gimana ya, nanti gimana. Terus saya cuma, Tuhan aku percaya, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, pasti Tuhan memberi jalan yang terbaik. Yes, amin. Saya bilang gitu. Terus pagi saya terus tak telepon, video call, gimana? Terus dia bisa ketawa-ketawa, bisa puji Tuhan, wis berarti dia tuh kuat. Saya bilang gitu, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberi kekuatan. Tanpa diberi kekuatan sama Tuhan, saya pun tidak mampu. Selama dia sakit, selama 21 hari saya di rumah sakit, saya tuh kayak tidak tidur. Jadi nungguin dia tuh nanti mengapa gitu tuh. Selama 21 hari itu saya bersyukurnya tuh Tuhan memberi kesehatan, kekuatan yang luar biasa bagi saya. Saya tidak ada sakit sedikit pun, dan saya Tuhan tidak lemah sedikit pun. Itu puji Tuhan. Saya benar, Tuhan, aku percaya bahwa ini semua karena Engkau. Tanpa Engkau campur tangan, aku pasti tidak mampu, dan aku tidak kuat selama 21 hari. Saya tuh dari bersyukur, terus dia dikontrol, itu dites lagi bahwa dia terus negatif, langsung boleh pulang. Padahal dia tuh sebetulnya sudah dites tuh berkali-kali tuh negatif terus. Tapi ternyata mungkin penyakitnya karena lain, ya seseknya itu kan terus disuruh insoman itu. Karena di pihak rumah sakit tuh seakan-akan nggak percaya gitu loh. Wong kamu seseknya seperti ini, paru-parunya rusaknya sedemikian rupa, nggak mungkin ini pasti COVID. Dites lagi sampai berapa kali saya sampai nggak tahu. Soalnya mungkin sakitnya kan bukan dari COVID ya Pak ya? Bukan dari memang COVID. Dari dalam. Iya, tapi waktu itu kan COVID ya, jadi ini nggak mungkin nggak COVID, dites terus sampai berkali-kali loh itu di rumah sakit tuh. Ya negatif terus. Ya memang gitu ya. Ya saya bersyukurnya waktu itu tuh selama 1 minggu di insoman, saya bersyukurnya bahwa Pak Yuwono tuh boleh pulang. Begitu boleh pulang, saya tuh rasa seneng, hati saya tuh gimana, saya bisa merawat dia di rumah lebih leluasa. Karena kalau di rumah sakit saya tuh ya juga tidak bisa ngapa-ngapa, kan semuanya dari rumah sakit, ngasih makanan pun ya dari rumah sakit, ya dari segala sesuatunya tuh semua dari rumah sakit. Jadi begitu pulang saya bersyukur, saya bisa kepengen apa dia bisa saya masakin, gitu loh. Jadi saya tuh bersyukur sekali. Terus dari insoman itu Pak Yuwono waktu pulang pun masih pakai oksigen. Oksigen itu satu tuh memang sehari habis. Waktu itu hujan deras, Pak Yuwono dalam keadaan sesak. Terus akhirnya dia ajak periksa, udah kita periksa aja. Terus nah aku periksa terus piye? Udah pakai oksigen kecil. Cobaan saya oksigen kecil penak ndak. Terus mau ndak mau ya enak ndak enak, terus yang penting dia udah pakai oksigen. Sampai ke dokter Yusuf. Nah, sampai ke dokter Yusuf tuh luar biasa bahwa pasien memeriksa di mobil. Karena pas hujan deras, terus dia juga ndak bisa jalan. Kalau jalan pun kan pelan-pelan. Terus akhirnya susternya bilang, sudah ndak usah. Habis itu ditensi, terus
Nggak usah turun, biar dokternya aja nanti yang periksa. Itu sungguh luar biasa, itu tanpa campur tangan Tuhan. Mana mau dokter Iya. seperti itu. Ya kita bersyukur ya Bu. Ya. Tuhan Hujan-hujan kirimkan orang-orang deras. yang Dalam seperti keadaan itu. seperti itu bersyukur. Ya masih. Karena saya bersyukurnya apa ya? Tuhan tuh saya merasa Tuhan tuh selalu menolong saya. Ya. Tanpa tolongan Tuhan untuk saat-saat itu tuh mustahil. Iya. Sulit ya. Karena semua orang sudah mengatakan, duh Pak Yuwono ini piye ya, Pak Yuwono ini piye ya, kok sampai seperti itu. Semua sudah pikirannya negatif, tapi saya tetap positif. Saya juga tidak dengar mereka. Setelah selesainya tuh baru mereka tuh cerita. Tuh sampai mereka tuh sampai berdoa dan telepon saya tuh, gimana Bu ini Pak Yuwono gimana? Sudah baikan Bu, tidak apa-apa, habis puji Tuhan. Pokoknya saya minta dukungan doa terus. Saya minta dukungan doa tuh sama pastor ya, sama semua teman-teman yang ada ya, yang ketemu sama saya gitu. Ternyata tuh mereka tuh baik semua loh. Begitu sakit itu bisa bersatu, mereka tuh bisa membuat saya tuh tenang. Karena apa? Kebersatuan itu tuh luar biasa bagi Kekuatan saya. doa ya Bu. Untuk kekuatan saya. Saya pun juga merasa ternyata tuh saudara seiman itu memberi kekuatan saya. Walaupun Tuhan juga sudah memberi, itu akan dukungan-dukungan itu yang menjadi luar biasa bagi saya. Yes, amin. Ternyata tuh sampai pulang ke rumah lagi tuh suami saya tuh sudah ya tidak bisa ngapa-ngapa. Saya tuh tidur pun ya juga di rumah pun juga tidak tenang. Tapi saya bersyukurnya tuh tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberi saya kekuatan tuh sampai sekarang. Saya tuh dengan luar biasanya, saya tuh bersyukur sekali. Tanpa campur tangan Tuhan, saya tuh mungkin saat ini tuh tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya loh. Dengan kondisi suami seperti itu, pekerjaan juga sudah saya tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Saya tidak bisa ngurusin kerjaan sama sekali. Saya cuman ya Pak Yuwono dalam keadaan ini saya tidak berani tinggal sama sekali. Saya di rumah. Jadi pekerjaan pun sudah terbengkalai, tidak karu-karuan. Ya sudah Pak, yang penting saya tuh bersyukur. Saya tuh bersyukurnya juga semuanya tuh mendukung. Ya. Karena dukungan-dukungan ini saya menjadi kuat. Amin. Hingga sampai Pak Yuwono mendapatkan kesehatan seperti sekarang ini, itu semua tuh mujizat dari Tuhan. Tanpa mujizat Tuhan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu dari Pak Yuwono sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan dari pemirsa di rumah. Iya, untuk pesan-pesannya teman-teman saya jemaat di Pengharapan Allah, dalam keadaan sesulit apapun juga jangan lupa pada Tuhan. Terus berdoa. Ini yang saya lakukan. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti menolong kita. Ini kenyataan. Ini terjadi pada saya. Mujizat terus dinyatakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.